Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami kita ada dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita pada hari ini, saudaraku, mari bersama kita memuji, menyembah Tuhan, serta merenungkan firman-Nya. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, aku percaya. Saudara-saudari, mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa setiap saat, setiap waktu, Tuhan hadir dalam hidup kami, menguatkan, meneguhkan kami, sehingga kami mampu menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau bersama merenungkan firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan menganugerahkan hikmat bagi kami untuk memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini. Dari kitab Yesaya, Yesaya pasal 8 ayat yang ke-17. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-17, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Sedemikian firman Tuhan. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sedemikian firman Tuhan, Yesaya 8 ayat yang ke-17. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, harapan kita adalah kehidupan kita hidup dalam ketenangan, hidup dalam damai sejahtera, dan tentu saja tidak memiliki pergumulan hidup. Tapi ternyata kenyataannya dalam hidup kita ada saja berbagai situasi, keadaan, pergumulan yang kita hadapi. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga kehidupan umat Israel yang merupakan keturunan dari Yakub yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 8 ayat yang ke-17. Umat pilihan Tuhan itu menghadapi tantangan dari para musuhnya. Dan pada saat itu Yesaya mengatakan agar umat itu berharap hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tetapi apa yang terjadi pada masa itu? Ketika itu masa pemimpin mereka adalah Raja Ahaz. Apa yang dilakukan Raja Ahaz pada waktu itu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan? Bukannya memohon pertolongan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan? Mereka meminta pertolongan dari bangsa lain. Mereka mengandalkan manusia
Dan dalam ayat yang ke-19 kita melihat bahwa mereka meminta petunjuk bukan dari Tuhan, tetapi meminta petunjuk kepada arwah-arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan kumat kami. Jadi mereka tidak lagi mengingat betapa Tuhan sudah menolong mereka. Mereka tidak berpengharapan lagi kepada Tuhan yang selama ini sudah menolong dan menguatkan mereka. Tapi mereka mengandalkan kekuatan manusia, mereka mengandalkan kekuatan roh-roh. Karena itu, apa yang disampaikan Yesaya dalam Yesaya 8 ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Mengapa Allah menyembunyikan wajahnya? Ini sebagai suatu gambaran metafora bahwa Tuhan sudah melihat keberadaan umatnya yang meninggalkan dirinya, dan umatnya akan menghadapi didikan Tuhan melalui hukuman yang akan dia jalani. Tetapi Yesaya tetap dalam pengharapan kepada Tuhan. Dia mengatakan, aku hendak menanti-nantikan Tuhan. Yesaya tetap setia menantikan Tuhan. Menanti bukan hanya diam saja, tetapi ada yang dia lakukan. Yaitu apa? Menyampaikan isi hati Tuhan. Menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki bagi umatnya. Dan dia tetap setia berharap kepada Tuhan. Karena dia tahu Allah adalah Allah penolong, Allah yang memampukan dia menghadapi setiap tantangan hidupnya. Karena itu saudaraku, apapun yang kita sedang jalani, hadapi pada saat sekarang ini, pergumulan hidup, ataupun sukacita, berbagai situasi keadaan, tetaplah setia, berpengharapan kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Bukan hanya diam saja, tetapi tetap bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang. Melalui ucapan, tutur kata kita, perbuatan apa yang bisa kita lakukan. Dan rasakan betapa Tuhan yang selama ini sudah menolong kita, saat sekarang ini pun tetap menguatkan dan menguatkan kita. Karena itu mari tetap setia, berpengharapan kepada Tuhan, dan tetap setia menyembah Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita. Dari pujian kita, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan pujian kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Karena itu mari tetap setia memuji Dia dan menyembah Dia dalam hidup kita setiap hari. Mari menaikkan pujian kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai menggambung dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang tetap setia menyertai kami, menopang kami, menguatkan kami, menolong kami, menyelamatkan kami.
dari setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Karena itu, ya Tuhan, ajarlah kami tetap setia, berpengharapan hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Allah yang baik, Allah yang Maha Kuasa. Kami percaya di tengah berbagai tantangan hidup yang kami hadapi, Roh Kudus menuntun kami tetap setia mengandalkan Tuhan, tetap setia berpengharapan kepada Tuhan. Kami tidak tertarik dengan tawaran dunia yang hendak membawa kami jauh dari Tuhan, tetapi kami mau tetap setia hanya kepada Tuhan. Kuatkan kami, teguhkanlah kami ya Tuhan. Terkhusus saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit yang sedang dialami. Dan kami percaya karya kesembuhan ada di dalam Tuhan. Karena itu kami memohon kepadamu, kuatkan, sembuhkanlah semua saudara-saudari kami Tuhan. Para hamba Tuhan, jemaah Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, sehingga beroleh pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Khususnya jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada. Kami percaya Engkau memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Dan hasil PCR-nya juga segera negatif yang kami kasihi. Biring kami, Biring Tika dan anak kami, adik kami Tika. Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi mereka. Demikian juga ya Bapa yang di surga, kami percaya Engkau menolong yang kami kasihi. Nande Eko Sembiring, anak kami Emi Beru Sembiring. Demikian juga Bapak Melin Singa Rimbun, pemulihan bagi Nande Gide dan semua saudara-saudari kami Tuhan. Orang tua kami, keluarga kami sehat, damai sejahtera di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami juga terus kami doakan agar kiranya Tuhan berikan tetap hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami di negara kami ini untuk membawa kesejahteraan bagi negara kami. Terlebih dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan, agar kami semua boleh saling menguatkan, saling meneguhkan. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hidup kami hari ini. Tuhan memberkati dan menopang kami, semua jemaat Tuhan di Sitelusada Bekasi. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Sehingga ya Tuhan, semua saudara-saudari kami tetap ada dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita setiap hari tetap setia berpengharapan hanya kepada Tuhan saja dan tetap setia melayaninya. Dan ketika kita beraktivitas hari ini, jikalau perlu keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap bersukacita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.